Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan berita terkini, fakta menarik, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola. Kali ini kita akan membahas perjalanan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana langkah skuad Garuda harus terhenti setelah mengalami dua kekalahan beruntun dari timnas Arab Saudi dengan skor 2-3 dan timnas Irak 0-1 di grup B. Sebuah hasil yang membuat Indonesia harus puas finish di posisi juru kunci grup dan gagal mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah mimpi besar yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun, namun masih menghadapi tantangan serius karena persaingan di zona Asia semakin ketat dan kualitas lawan-lawan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kegagalan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia mulai dari pelatih, manajemen tim, hingga Federasi Sepak Bola Nasional. Kegagalan ini juga turut menjadi sorotan dan komentar dari mantan petinggi AFF, Dung Piyulam, yang memberikan pandangan kritis mengenai performa timnas Indonesia dan peran para pemain diaspora yang selama ini menjadi harapan dalam memperkuat skuad Garuda. Karena selama beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mencoba memperkuat timnya dengan menghadirkan pemain-pemain keturunan atau diaspora khususnya dari Belanda yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Namun menurut Viola, meski kehadiran para pemain diaspora ini membuat Indonesia lebih baik dibandingkan tim-tim lain di Asia Tenggara, level mereka masih jauh dari standar pemain top Asia, sehingga kualitas tim nasional Indonesia masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi dan tidak hanya mengandalkan nama besar atau pengalaman bermain di liga luar negeri. Viola menegaskan bahwa banyaknya pemain asal Belanda yang bermain di timnas Indonesia membantu tim menjadi lebih kompetitif dibandingkan negara-negara yang hanya mengandalkan pemain lokal dari kawasan Asia Tenggara. Namun ia menilai bahwa level pemain-pemain diaspora tersebut masih tergolong mediocre jika dibandingkan dengan bintang-bintang top di benua Asia yang saat ini berlaga di liga-liga papan atas Eropa. Sehingga potensi timnas Indonesia masih belum optimal dan tidak cukup untuk menembus babak akhir kualifikasi Piala Dunia, yang merupakan bukti bahwa kehadiran pemain diaspora saja tidak menjamin keberhasilan tanpa strategi pengembangan pemain dan sistem latihan yang efektif. Violam juga menekankan bahwa penilaian ini bukan tanpa alasan karena jika dilihat dari klub-klub yang dibela para pemain diaspora Indonesia, mayoritas mereka hanya bermain di klub papan bawah atau kelas menengah di Eropa. Berbeda jauh dengan pemain Asia dari negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang kini memiliki pemain-pemain top yang bermain di klub-klub papan atas Eropa, sehingga pengalaman dan kualitas mereka jauh lebih tinggi, dan hal inilah yang membuat perbedaan signifikan dalam performa tim nasional masing-masing negara. Sebagai contoh, Viola menjelaskan bahwa pemain-pemain besar dari Jepang, Korea, dan Iran saat ini bermain di liga-liga top Eropa mengasah kualitas teknis, taktik, dan mental bertanding mereka secara maksimal, sedangkan pemain diaspora Indonesia dari Belanda sebagian besar hanya bermain di tim-tim kelas menengah, sehingga kualitas dan pengalaman yang mereka bawa ke tim nasional masih terbatas, dan hal ini mempengaruhi kemampuan timnas Indonesia bersaing dengan tim-tim Asia yang lebih mapan baik dari sisi fisik, teknik maupun strategi permainan di level internasional. Lebih lanjut, Viola menyoroti aspek semangat dan motivasi pemain diaspora Indonesia yang menurutnya tidak setara dengan pemain dari negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, dan Uzbekistan yang bermain dengan tekanan luar biasa dari opini publik domestik sehingga memaksa mereka untuk tampil maksimal dan menunjukkan performa terbaik. Sedangkan sebagian pemain naturalisasi Indonesia setelah pertandingan cenderung langsung kembali ke Eropa dan hampir tidak memperhatikan opini publik Indonesia, sehingga faktor semangat nasional dan tekanan kompetitif yang seharusnya menjadi pendorong untuk memberikan performa maksimal tidak sepenuhnya dirasakan oleh skuad Garuda. Viola menegaskan bahwa perbedaan besar inilah yang menciptakan kesenjangan antara timnas Indonesia dan tim-tim lain yang lebih disiplin dan bertekad tinggi. Karena para pemain diaspora Indonesia kurang merasakan tekanan kompetitif yang mendorong mereka untuk berjuang sekuat tenaga dalam setiap pertandingan, dan hal ini menjadi faktor utama yang membedakan tekad dan hasil akhir antara timnas Indonesia dengan tim-tim Asia yang berhasil lolos ke Piala Dunia atau kompetisi besar lainnya. Selain itu,
Film juga membandingkan strategi Indonesia dengan kesuksesan Uzbekistan dan Jepang yang berhasil mencapai prestasi tinggi tanpa mengandalkan proyek naturalisasi pemain, menunjukkan bahwa pengembangan pemain lokal yang konsisten, pembinaan yang efektif, dan sistem pelatihan yang baik menjadi faktor utama keberhasilan, dan negara-negara tersebut mampu menghasilkan pemain berkualitas tinggi yang dapat bersaing di tingkat internasional tanpa harus mencari pemain keturunan atau diaspora, sehingga model ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam membangun strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional secara menyeluruh. Menurut Viulam, Uzbekistan telah melakukan pelatihan yang baik untuk meningkatkan kualitas sepak bola, menghasilkan pemain-pemain kompetitif, dan akhirnya mendapatkan tiket ke Piala Dunia tanpa perlu melakukan naturalisasi pemain, sedangkan Jepang juga mampu menjadi tim papan atas Asia melalui pembinaan jangka panjang, pengembangan pemain muda, dan strategi profesional yang kini mendekati level tertinggi dunia, membuktikan bahwa pendekatan sistematis dan investasi berkelanjutan dalam pengembangan pemain lokal dapat lebih efektif daripada mengandalkan naturalisasi pemain diaspora yang kualitas dan motivasinya belum tentu sejalan dengan target nasional. Sebaliknya, Viula menilai bahwa tim-tim yang banyak menggunakan pemain naturalisasi, seperti Malaysia dan Indonesia, justru merasakan dampak negatif dari praktik ini, karena kehadiran pemain diaspora tidak selalu menjamin performa tinggi, disiplin, atau motivasi maksimal di lapangan, sehingga ketergantungan pada pemain keturunan dapat menjadi hambatan dalam membangun identitas dan kekuatan tim nasional yang solid, serta membatasi peluang untuk menghasilkan pemain lokal yang mampu bersaing di level internasional. Viulam juga menekankan bahwa pengalaman bermain di klub-klub papan atas Eropa sangat menentukan kualitas pemain, dan sebagian besar pemain diaspora Indonesia belum memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, sehingga kemampuan teknis taktik dan mental mereka tidak setara dengan pemain top Asia yang bermain di liga-liga papan atas Eropa. Dan hal ini menjadi faktor yang membuat timnas Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan tim-tim Asia lain yang konsisten mengembangkan pemain lokal berkualitas tinggi. Dalam analisis lebih lanjut, Viula menyoroti bahwa selain aspek teknis, semangat bermain, motivasi, dan tekanan kompetitif dari opini publik domestik juga menjadi faktor penting yang membedakan performa tim-tim nasional, di mana negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, dan Uzbekistan memiliki tekanan luar biasa dari publik yang membuat pemain tampil maksimal. Sedangkan pemain diaspora Indonesia cenderung tidak merasakan tekanan yang sama, sehingga tekad untuk berjuang sekuat tenaga dalam setiap pertandingan masih belum optimal, dan hal ini menjadi faktor utama kegagalan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Sobat Cek Fakta, dari analisis Viulam, jelas terlihat bahwa kegagalan timnas Indonesia bukan semata-mata karena taktik atau strategi pelatih, tetapi juga terkait dengan kualitas pemain diaspora yang masih terbatas, kurangnya pengalaman di klub papan atas Eropa, motivasi dan tekanan kompetitif yang tidak sebanding dengan tim-tim lain di Asia, serta kurangnya pengembangan pemain lokal yang berkelanjutan, sehingga semua faktor ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi federasi dan manajemen sepak bola Indonesia untuk membangun strategi jangka panjang yang efektif agar prestasi tim nasional meningkat. Kesimpulannya, pengalaman timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan tim nasional tidak bisa hanya mengandalkan naturalisasi pemain diaspora, tetapi perlu pembangunan sistem pembinaan pemain lokal, pengalaman kompetitif, semangat nasional, dan strategi pengembangan jangka panjang agar bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Asia, yang semuanya membutuhkan kerjasama antara pelatih, federasi, pemain, dan seluruh stakeholder sepak bola nasional. Dan itu dia Sobat Cek Fakta, ulasan lengkap mengenai kegagalan timnas Indonesia, komentar ex petinggi AFF Dung Viulam tentang level pemain diaspora, dan pelajaran penting yang bisa diambil untuk strategi pengembangan sepak bola nasional ke depan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, analisis mendalam, dan fakta menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, cerdas, dan cepat bersama Cek Fakta.